Bagi-bagi lagi. Dokter Asror udah nggak sabar nih menunggu tadi kan. Apa itu? Kenapa, Mas? Dokter Asror sudah menunggu dari tadi. Sabarlah. Gimana Ustadz, bisa kita mulai? Sekira nanti mungkin bisa pengantar sedikit dari Dokter Asror ya terkait tentang hadis arba'in ini ya. Langsung aja. Sebelum nanti Sudah Ustaz hadir. ke giliran Ustadz Nuh. Untuk berkah malam ini kita bacakan Bismillah dulu untuk pembukaan webinar malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Asror untuk 5 menit atau sampai 7 menit memberikan catatan atau pengantar ringkas terkait hadis arba'in. Kita persilakan. Ini harus pakai pakaian yang apa ini? Atau suara aja bisa? Santai Pak Ustadz, silakan. Tunggu dulu ya. 2 menit. Paksa ngebut awak, Dokter Zia. Ya Ustadz. Jangan ngebut, takut terlambat juga airnya ya kan? Tafadhal Dr. Asror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala 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 quwwata illa billah. Alhamdulillah pada malam Ramadan ini kita berkesempatan untuk beribadah qiyamul lail. Kita juga diberi kesempatan oleh Allah memperbanyak zikir dan sebagainya, dan berpuasa di siang harinya, dan pada malam kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian kitab Turas. Dalam hal ini adalah kitab Matan Arba'in atau hadis Arba'in Nawawi. Mungkin kita ketahui bahwa kitab Arba'in ini merupakan pusaran kajian hadis atau kajian syarah hadis yang masyhur dalam berbagai pendidikan hadis, dalam berbagai tingkat pendidikan juga selalu digunakan kitab matan atau kitab hadis arba'in. Kenapa demikian? Karena keberkahan yang dimiliki oleh muallif atau musannifnya yaitu Imam An-Nawawi Syafi'i. Di samping memang ada hadis yang menganjurkan kita untuk menghafal hadis 40 hadis, dan ganjarannya juga adalah surga. Jadi penulisan hadis 40 itu tidak saja merupakan sebuah kreasi para ulama terdahulu, salah satunya adalah dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi, tapi juga merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Imam Nawawi, bahkan para imam-imam yang lain menuliskan hadis-hadis 40, dan hadis-hadis 40 ini merupakan salah satu metodologi penulisan hadis, yaitu kitab-kitab arba'in. Tidak hanya bahkan ada seorang ulama hadis Indonesia, yaitu Imam Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau juga berpartisipasi di dalam menuliskan hadis 40 hadis yang merupakan al-qanun al-asasi untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi ini juga merupakan tidak hanya dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Saya ingin mengatakan bahwa
tidak hanya dilakukan oleh ulama terdahulu, tapi juga ulama-ulama Indonesia, apalagi ulama hadis Indonesia, dulu dan mungkin juga sekarang, dan bahkan sekarang juga 40 hadis itu salah satu metode penulisan hadis yang cenderung sangat sangat memperhatikan keadaan sekarang ini. Bahkan ada saya membaca hadis tentang 40 hadis tentang pandemi dan bagaimana cara mengatasi pandemi itu. Mungkin juga bagi kawan-kawan rekan-rekan yang lain berusaha juga mengumpulkan hadis 40. Saya tidak tahu apakah Ustadz Abangda Muhammad Nuh juga menuliskan hadis tarbawinya 40 hadis. Saya belum membaca buku beliau, tapi itu merupakan salah satu metode penulisan kitab hadis yang turun-temurun yang bisa kita jadikan sebagai sunnah hasanah yang harus kita lanjutkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama dari pakarnya ilmu hadis atau hadis, dan bagaimana nanti kita akan melihat bagaimana pengajaran-pengajaran Imam Nawawi yang disampaikan di dalam matan hadis Arba'in. Mungkin demikian saja pengantar dari saya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, giliran Dr. Asrul sudah selesai ini Ustaz Nuh. Nah, selanjutnya giliran Ustaz Nuh. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Syukran jazila pada saudara Dr. Ziaul Haq yang merupakan pengasas dari acara kita ini. Kemudian demikian juga kepada Adinda Dr. Asrar Mabrur Faza yang sudah menyampaikan beberapa tentang matan arba'in atau 40 hadis yang ditulis oleh beberapa para ulama, termasuk ulama Indonesia yang hampir sama namanya dengan penulis kitab yang akan kita kaji pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kita muliakan juga Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Profesor Dr. Haji Amroini Derajat, MAG, dan pimpinan-pimpinan lainnya, dan juga kepada rekan-rekan dosen FUSI, kemudian para mahasiswa dan mahasiswi umumnya yang ikut dalam Zoom acara kita ini Ramadan, yaitu membaca kitab Turas. Baik, kita mulai dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah min al-ahadits sahihah An-Nabawiyah, ya. Sebenarnya kitab Matan Arba'in ini sangat kecil, ya, bahkan kecil dan tipis. Tetapi kandungan yang terdapat di dalam kitab ini sangat luar biasa pentingnya, bahkan sangat mewakili dari beberapa ajaran Islam. Nah, oleh karenanya ya, kecil barangnya besar manfaatnya, itulah istilah yang cocok pada kitab ini. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak banyak lagi mengomentari tentang kitab ini,
Tadi sudah Dr. Asror memulainya dan saya pikir itu cukup terpada, dan melihat bahwa Al-Nawawi ini adalah ulama yang populer, ya, ulama yang cukup luar biasa keilmuannya. Bahkan kita pernah baca karya beliau ini, kalau dihitung dari umurnya yang sekitar 40-an, 45 tahun, minimal dia 4 judul menulis satu hari dalam umurnya yang 45 tahun itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita mulai dari al-haditsul awal. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini PDF yang kita ambil, mungkin berbeda dari kitab aslinya yang cetakan pertama atau cetakan yang original. Hadis pertama tentang membicarakan sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, ya kan? Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Ini hadis, kalau kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ini juga merupakan hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seluruh amal mesti tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ma di dalam innama, kata ma dalam kata ini adalah menetapkan pernyataan yang menafikan selainnya. Maksudnya apa? Seluruh amal mesti ada niatnya dan tergantung kepada niatnya, maka dia diterima. Tapi kalau amal itu tidak ada niatnya, tidak tergantung atau dia tidak membuat sesuatu niatnya,
maka tentunya amal itu tidak diterima. Jadi, kalau kita mau melaksanakan sesuatu amal ibadah, maka tergantung niatnya itu, apakah niatnya itu untuk A, untuk B, atau yang lainnya. Jadi, sesuatu ibadah kita melakukannya, niatnya untuk apa? Untuk siapa itu niatnya itu? Nah, oleh karenanya, dalam memahami hadis ini, semua amal itu mesti ada niat, baru bisa diterima. Itu sebabnya maka dalam ilmu ilmu fikih, toharo dan sebagainya itu tergantung kepada niatnya. Nah, oleh karenanya sebahagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan seperempat dari ajaran agama. Karena ibadah-ibadah kita tidak terlepas dari yang namanya niat. Niat itu, kalau kita baca dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, ada di situ dikatakan bahwa niat itu adalah al-qasdu, bermaksud atau berniat, berkehendak. Nah, secara istilah dalam Fathul Bari itu dikatakan ada dua niat itu. Apa itu? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan itu. Muqtarinan bi fi'lih. Umpamanya, kalau kita mau melakukan sholat zuhur, maka niatnya bersamaan ketika kita melakukan sholat zuhur tersebut. Yang kedua, dalam kitab Fathul Bari itu juga dikatakan niat itu adalah qasdus syai' qabla fi'lih. Bermaksud melakukan sesuatu sebelum melakukannya. Berniat untuk melakukan sesuatu sebelum melakukannya. Maksudnya adalah bahwa kita mau sholat zuhur ke masjid, kita di rumah. Lalu kita berniat di rumah, langsung ketika di masjid, tak perlu lagi membaca niat, tapi langsung melaksanakan takbiratul ihram. Nah, kedua-duanya ini adalah sahih. Nah, oleh karenanya, niat di sini sangat penting. Apakah itu mau digunakan dengan qabla fi'li atau ba'da fi'li. Atau bukan ba'da fi'li. Muqtarinan bi fi'li. Dalam puasa umpamanya, kita katakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Padahal kita besok mau melaksanakan puasa, tapi malam ini kita niatkan. Dan itu sahih. Sebagaimana qasdus syai' qabla fi'li. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya sesuatu yang kita niatkan itu kita peroleh dari apa yang kita niatkan. Ya. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang kita peroleh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli.
Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau seseorang hijrah pada asbabul wurud hadis ini karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh apa yang diniatkannya atas kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang hijrahnya itu adalah karena ingin meraih dunia atau menikahi seorang perempuan, nah ini disebut dalam syarahnya ini adalah perempuan itu yang bernama Ummu Qais, ya. Ummu Qais. Maka ada yang istilah disebut dengan hijrah Ummu Qais. Ada seorang sahabat yang melakukan hijrah karena hijrahnya si Ummu Qais, maka dia berhijrah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Jadi kalau dia hijrah karena perempuan, maka tentunya dia tidak mendapatkan ridho Allah dan Rasul-Nya. Atau kalau dia hijrah karena dunia, seperti itu juga. Tentunya dia tidak mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan sesuatu apa yang diniatkannya, itulah yang diperolehnya. Kalau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia hijrah karena urusan lain, masalah dunia, kemudian atau karena calonnya atau bagaimana, nah, maka itulah yang diperolehnya. Nah, kalau kita lihat dari zaman sekarang ini, hijrah itu kalau kita lihat dari segi bahasa kan berpindah. Ya, tetapi tidak semua berpindah itu disebut dengan hijrah. Kalau sederhananya dikatakan lebih pas itu adalah hijrah itu berpindah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Itu yang bisa dikatakan dengan hijrah. Bukan berarti bahwa hijrah itu hanya terjadi pada masa Rasulullah saja. Tetapi sekarang ini juga bisa kita melakukan atau bisa disebut dengan hijrah. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Nah, ini yang bisa kita ambil dari yang disebut dengan hijrah. Nah, oleh karenanya maka seseorang yang berpindah dari kampungnya untuk mengambil atau menuntut ilmu ke kota atau ke Medan, nah itu juga termasuk yang disebut dengan hijrah. Tapi kalau dia hijrah karena dia ke Medan ini kuliah ke Medan, ke UIN umpamanya, karena pacarnya kuliah ke Medan, maka tentunya pacarnya yang dapatnya ilmunya tidak diperolehnya. Kira-kira begitulah dalam memahami atau menjelaskan daripada hadis ini. Nah, ini yang bisa kita ambil dari sini. Selain itu, selagi ingat saya, ya,
ada beberapa hal yang tidak mesti diniatkan, tetapi itu tak perlu niat gitu. Umpamanya dalam mazhab Syafi'i, kalau menghilangkan najis atau bersuci dari najis, itu nggak perlu niat, ya kan? Nggak perlu niat karena dia menafikan, meninggalkan. Kemudian kalau seseorang memerlukan bantuan secara tiba-tiba, nggak perlu pakai niat. Harus berniat dulu mengapakan ini. Pokoknya ada seseorang yang tenggelam, lalu kita harus berniat dulu mengambil. Enggak begitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak mesti diawali dengan niat. Nah, oleh karenanya niat ini dalam seluruh ibadah tidak pernah tinggal. Maka apapun ibadahnya, rukunnya yang pertama adalah niat. Oke. Jadi sehingga dengan demikian ada yang mengatakan bahwa ini hadis ini seperempat agama. Bahkan ada yang mengatakan 70% agama dalam tentang hadis ini. Saking menyeluruh pengamalan daripada hadis ini. Padahal sebenarnya hadis ini kan hadis ahad. Hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkannya. Bahkan kalau ada riwayat yang lain yang meriwayatkan selain Umar bin Khattab, justru itu tidak sahih kan? Tapi ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian juga Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Daruqutni, dan Sunan Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ahad yang populer yang kualitasnya sahih walaupun tidak sampai kepada mutawatir. Baik, itu saja yang mungkin bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini. Baik, Saudara Zia, apakah ini kita akan sampai di sini satu hadis atau bagaimana? Tambah satu lagi, Ustaz. Ya. Tambah satu lagi. Ya, rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ini menjelaskan tentang yang meriwayatkan hadis ini ya. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua di situ Maji'u Jibril liyu'allimul muslimin amra dinihim. Kedatangan Jibril untuk mengajari umat Islam tentang urusan agama-agama mereka. Ana Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu. Ini saya pikir terlalu panjang ini, nggak bisa kita selesaikan ini satu ini. Karena misalnya kita baca saja ya. Ini bahasanya cukup panjang. Kita baca saja hadisnya. Ana Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab
syadidu sawadis sya'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhzayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral khufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithna maliya. Thumma qala ya Umar atadari minas sa'il. Qalat Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya kalau ini kita lanjutkan, saya pikir terlalu panjang ini bahasannya. Yang jelas nanti saya pikir untuk pertemuan berikutnya ini akan kita lanjut. Tapi kita terjemahkan dulu. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan bahwa ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, ya Muhammad, fakhbirni, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kalau Rasul, maka Rasulullah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika kamu ada kemampuan. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasul bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Kemudian dia berkata, malaikat tadi, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Lalu Rasul berkata, ihsan adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Fa'innahu yarak. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang atau beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Mata sa'ah. Kapan terjadi itu hari kiamat? Lalu beliau menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu, mal mas'ul, tidaklah yang lebih tahu yang ditanya dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang amarat, tanda-tandanya. Beliau bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi penggembala domba, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Lalu orang katakan, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasul SAW mengatakan, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian semua, kepada umat Islam, untuk mengajarkan agama. Nah, ini juga hadisnya sangat populer dan banyak yang menghafal, bahkan asas ajaran agama itu di sini. Islam, iman, ihsan, dan ini yang 3 paket ini selalu satu paket gitu. Baik. Dalam riwayat yang lain, kalau dalam hadis ini kan yang ditanya terlebih dahulu adalah Islam. Tapi dalam riwayat yang lain, yang ditanya terlebih dahulu adalah iman. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari berbagai riwayat yang ada, itu menunjukkan bahwa tidak ada di situ mana yang pertama, mana yang duluan, mana yang kedua. Sama-sama penting. Bahkan kalau dalam keseharian kita, ketika seseorang itu apakah dia itu Islam, berarti dia itu sudah juga beriman. Nah, kalau kata Islam itu disebutkan satu tanpa ada iman, maka Islam di situ termasuk dalamnya sudah ada iman. Demikian juga sebaliknya, iman, kata iman disebutkan dalam satu kata tanpa ada Islamnya, maka juga iman itu sudah termasuk dalamnya Islam. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karenanya, kalau ada pertanyaan mana yang duluan seseorang itu, apakah seseorang itu beriman dulu baru Islam atau Islam dulu baru beriman? Nah, ini yang bisa kita jelaskan sama dia, sama yang bertanya tentang iman dan Islam. Kemudian iman yang disebutkan atau Islam yang disebutkan di sini, kalau dalam mazhab atau akidah Asy'ariyah itu merupakan rukun, ya.
bukan definisi. Ya kan? Nah, kalau definisi iman dalam berbagai aliran-aliran teologi itu nanti terjadi perbedaan. Demikian juga pemahaman terhadap pengertian Islam. Nah, yang menarik dalam hadis ini, apalagi dalam redaksinya, kita lihat bahwa ada seseorang datang kepada Nabi, memasuki majelis Nabi, lalu dia langsung masuk, kemudian melaga lutut dia dengan lutut Nabi, lalu dia memegang pahanya sambil bertanya. Jadi ini kan dialog antara Jibril dengan Nabi. Maka hadis ini populer juga dengan hadis Jibril, karena dialog antara Jibril dengan Nabi, yang sebenarnya Jibril itu datang adalah untuk mengajarkan tentang agama kepada sahabat. Nah, kalau dalam buku saya yang saya tulis tentang hadis-hadis pendidikan, ini saya sampaikan bahwa salah satu metode pengajaran, karena terkadang dari seseorang itu bertanya yang maksudnya adalah untuk mengajarkan kepada orang lain, itu bisa lebih menyentuh dan bisa lebih dipahami oleh para peserta, anak didik. Kemudian dari segi ilmu pendidikan juga, ini saya jelaskan bahwa sesuatu yang kita tahu pun perlu juga kita tanya. Artinya bahwa tidak ada larangan kalau sesuatu itu sudah kita tahu, tapi kita bertanya. Artinya apa? Karena kita mengetahui sesuatu belum tentu, ya. Oke lah kalau kita katakan bahwa itu benar, tapi ada mungkin yang lebih baik dari itu yang kita ketahui itu. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita memang tahu jalan dari UIN ke Amplas, tahu kita jalannya, tapi jangan-jangan ada jalan yang lebih baik dan lebih dekat, maka kita boleh bertanya. Nah, dari segi pendidikannya seperti itu, dari apa yang kita lihat dari dialog antara malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dari hadis ini banyak nilai-nilai dari segi ilmu pendidikan, dari segi ilmu tauhid, dari segi ilmu dialog atau debat dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada kita, tapi dia tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Maka boleh juga, ya, tanda kutip tidak bisa, ya, tapi bisa dengan menyampaikan oleh orang lain. Oke. Atau kita bisa melakukan dalam bentuk pengajaran itu isyarat atau sindiran, ya, bisa juga dengan menggunakan sistem atau dialog antara
Rasul dengan Jibril. Baik, saya pikir waktu kita untuk diskusi lebih banyak supaya lebih hidup kita ini daripada kita membaca dan menyampaikan satu pihak. Saya pikir itu saja, Saudara Dr. Zia. Nanti bisa kita diskusikan dan lebih apa lagi kepada yang tukar pikiran dari segi pemahaman terhadap hadis-hadis yang kita sampaikan tadi. Demikian saja. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Nuh Siregar ya. Masih ada waktu nih Ustaz untuk mungkin ada yang mau bertanya atau apa? Airnya masalah itu airnya air apa itu? Gimana Ustaz, masih ada waktu? Air jernih itu bukan air bor apa itu deras bening air. Gimana Ustaz, masih ada waktu Ustaz Nuh? Ya, Dr. Asrar itu lebih apanya kira-kira dari pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada juga Pak Abu Syahrin ini. Ya. Halo Pak Abu. Halo Pak Abu Syahrin. Atau Ustadz Yuzaidi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira penjelasan dari kiai kita malam ini cukup baguslah untuk pengantar karena sesuai katanya hanya diterjemahkan aja dulu malam ini karena hadis ini cukup panjang kan begitu ya. Tapi hanya sekedar saran barangkali kalau ini agar mahasiswa itu juga paham tentang hal seperti ini kan masalah akidah, hadis tentang akidah. Karena saya lihat mahasiswa kita ini akidahnya saya kira ini sudah perlu kita sanksikan sekarang ini. Jadi tidak ada salahnya dari akidah filsafat itu atau dari prodi-prodi lain itu untuk ikut mendengarkan kajian-kajian tadarus untuk malam-malam berikutnya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan Pak Dr. Zia. Ya, terima kasih Pak Abu. Ini mungkin tugas Pak Abu ini kan, menyampaikan ke mahasiswanya. Oke, saya kira sudah jam 10.36 ya. Mungkin penutup lah dari Ustadz Nuh. Closing statement. Baik, sebenarnya begini. Kalau kita lihat dari Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah ini, kalau kita lihat di internet, banyak sekali ini sudah diterjemahkan. Jadi, saya berpikiran bahwa nggak pala mesti kita baca dan terjemahkan secara letterlik, tetapi bisa kita menjelaskan, ambil saja nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi maksud saya nggak usah pada kita baca secara literal, secara tekstual, tapi apa yang bisa kita ambil dari hadis itu, itulah yang bisa kita sampaikan. Karena kalau hanya sekedar membaca dan menerjemahkan, kita nanti tidak begitu banyak yang bisa kita ambil dan jelaskan dari apa yang ada dalam hadis itu. Jadi kalau Pak Abu mau melihat terjemahannya bisa diambil di internet, banyak itu terjemahannya. Bahkan syarahnya pun ada terjemahannya. Ada syarah Ibnu Daqiq Al-Aid,
ada Ibnu Pak Kiai Atha, ya. kalau hari ini kan hari populer. Hampir semua orang, kalau orang tua-tua sudah tahu ini hari ini kan begitu ya kan. Tetapi yang saya khawatirkan anak-anak kita tak paham dengan hari ini. Nah, kalau kita, saya kira yang tua-tua, apalagi dosen-dosen udah kita sekarang ini udah usia pertengahan 40 ke atas lebih kan begitu ya. Jarang tidak tahu dengan hari ini. Hanya saja paling-paling untuk pemaknaannya yang lengkap, karena di sini lengkap tiga-tiga. Akidah, syariah, kemudian tasawuf. Tasawuf, ada tiga-tiga ya. Iya. Iya. Tapi anak-anak didik kita nggak semuanya tahu tiga hal itu. Ada yang tahu imannya saja, ada yang Islamnya saja, tasawufnya tidak. Jadi pincang. Nah itu saya kira untuk tahu secara utuh itu yang perlu kita kasih pemahaman kepada anak-anak kita. Itu aja, Iya. Pak Kiai. Iya. Ya, terima kasih Ustadz Noh. Mungkin terakhir juga dari Dr. Asror. Mungkin saran termasuk untuk ke depan supaya lebih menarik lagi kegiatan kita ini. Apa ini yang rusak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh saya Pak Abu Syahrin, bahwa perlu ini lebih supaya para audien atau pesertanya atau jamaahnya lebih masif lagi, tidak hanya untuk ilmu hadis, semua jurusan, semua prodi mungkin harus diturunkan atau menyaksikan kajian-kajian seperti ini, termasuk pada kajian hadis, karena hadis itu kan bisa masuk dimanapun, bisa masuk di wilayah filsafat, bisa masuk di wilayah sosial, bisa masuk di wilayah akidah, jadi dimanapun bisa masuk. Jadi apalagi matan arba'in ini bukan hanya ibadah saja, tapi juga masuk juga tasawuf dan sebagainya. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Abu Syahrin, supaya lebih banyak bermanfaat untuk khalayak ramai, dan kalau bisa ini juga disiarkan ya di channel-channel yang lebih bisa disaksikan oleh orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau bisa juga kalau bisa dilibatkan juga mahasiswa atau siapapun yang kalau mau membaca matanya bisa diserahkan kepada yang lain. Mungkin Ustadz atau kiainya tinggal menjelaskan saja, mensyarah saja. Itu saja mungkin usulan dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya, terutama kepada Ustadz Dr. Muhammad Nuh Siregar sebentar lagi. Kandidat. Jangan lupa kandidatnya. Terima kasih Dr. Malu kita sama Dr. Asror tuh, ha. Ya. Pak Abu Syahrin ya, dan kawan-kawan ada di sini, Agus, ada Arif, ada Yuzaidi ya. Sekira untuk malam ini sesi kita padakan di sini. Sebelum tutup kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.